Salah satu hal yang dipertimbangkan oleh pemerintah, Presiden akan membuat sebuah unit untuk memelihara ideologi yang sedang dipertimbangkan. Saya belum tahu apakah ini sudah jadi embrio atau sudah lahir atau belum, tapi bahwa arah ke sana sudah ada. Pak Mahfud juga ikutan di situ. Ya. Apakah itu sedemikian urgent menurut Anda? Pemikirannya begini, di bawah ini sekarang masyarakat sudah, waktu itu sebenarnya sih sejak tahun 2011, 5 tahun lalu lah, kita sudah bicara itu dalam pertemuan dengan Presiden SBY, semua ketua lembaga negara ketemu. Ini ada kekhawatiran luar biasa. Jadi sudah sebelum sekarang ya? Sudah ada keputusan dan saya kira ramai media massa waktu itu. Pokoknya harus dibentuk satu gerakan nasional untuk mensosialisasikan lagi Pancasila dan Undang-Undang Dasar di tengah-tengah masyarakat. Isinya sama seperti P4, tapi tidak sama persis doktrinnya gitu. Kita buka Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah pada waktu itu tidak ada yang berani karena takut dituding ini melanjutkan kebijakan P4. Ya, iya. Kalau MPR mau melakukan tidak bisa, dia kan lembaga legislatif ya, lembaga permusyawaratan rakyat. Lemhanas juga tidak berani. Waktu itu Pak Joko Suyanto mengumumkan akan disalurkan ke lembaga-lembaga pendidikan. Tapi ya sama aja sampai sekarang semakin kisruh. Sehingga kemudian saya termasuk yang diajak ikut bicara untuk itu menyiapkan sebuah unit kepresidenan. Unit kepresiden untuk penguatan atau pengembangan atau apapun gitu namanya ideologi negara. Nah itu sekarang jalan nampaknya, dan itu menurut saya bagus karena itu nanti akan masuk ke lembaga-lembaga negara, tangan presiden akan masuk ke situ untuk memberi sentuhan-sentuhan Pancasila dasar negara itu, lalu ke sekolah-sekolah kita bicara kurikulum ke LSM, ke Ormas, nanti akan bekerja sama. Dan kalau tidak berubah lagi nanti akan kita yang kita tunjuk, yang kita sepakati untuk membentuk ya anak muda lah, Yudi Latif gitu. Jadi bukan karena paranoia karena 212 dan 411 itu. Kalau bagi saya tidak, tapi saya tidak tahu kalau pemerintah yang menggagas ini. Saya kan hanya diundang dan saya menyambut ini sangat baik dan kita sudah lama menginginkan ini gitu. Lalu apa bedanya dengan P4 yang dulu yang sekarang ini? Mungkin banyak kesamaannya. Cuma sekarang bedanya itu Pancasila itu akan dibuat sebagai ideologi yang terbuka dalam arti fleksibel terhadap perkembangan. Tidak ditentukan oleh tafsir-tafsir mati yang harus begini, padahal itu faktanya tidak ada. Nah kita akan buka diskusi-diskusi ini, tentu kan ada forumnya yang bentuknya penghayatan, yang bentuknya pengajaran kan beda-beda cara-cara melakukannya. Tetapi lalu kita sampai pada kesimpulan, apa bedanya dengan P4 yang dulu? Saya sudah pikir-pikir P4 yang dulu itu bagus juga. Kenapa misalnya kalau sama gitu? Apalagi ini tidak semuanya sama gitu ya. Tapi pola seperti itu dulu kan bagus sekali. Anak kecil dulu hafal Pancasila, hafal pembukaan Undang-Undang Dasar, hafal lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Upacara hormat bendera itu dulu selalu dilakukan zaman-zaman itu. Sekarang atas nama reformasi lalu tidak lagi, sehingga anak-anak tidak tahu lagi Pancasila misalnya. Saya dulu kan pernah bicara juga di TV ketika hari ulang tahun Pancasila 1 Juni itu, TV One melakukan semacam survei mendadak atau wawancara mendadak. Ditanya Pancasila itu iya, 1, Pancasila 2, 3, 4, 5. Iya kan. Coba kamu tahu Pancasila, tahu Pak dasar negara. Coba sebut sila kedua, kerakyatan yang dipimpin. Salah kan? Ini anak kampus pindah lagi ke orang sedang jalan kaki, wawancarai, salah lagi gitu. Kalau dulu zaman Orde Baru anak kecil aja hafal semua gitu Pancasila, kalau sudah agak besar sedikit pembukaannya hafal gitu. Lalu dulu yang menjengkelkan juga disuruh hafalkan menteri-menteri juga. Akan beda ketika saat membawa bendera bertulisan sesuatu dengan gembira, dengan senang, tetapi ada yang sambil memaki-maki, itu kan beda pasti, mensreanya beda gitu. Nah yang begitu-gitu yang harus diurus dengan benar gitu. Tetapi hal-hal lain yang kecil-kecil kalau saya kembalikan